Hati-hati kalau kalian nginap di desa terpencil. Jangan pernah remehkan sejarah rumah yang kalian tempati. Di Bogor, sekelompok mahasiswa diteror habis-habisan. Mulai dari pintu yang didobrak saat sholat, sampai gangguan fisik yang nyata. Semua karena mereka tidak sadar ada sisa nyawa yang belum tenang di rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blank Story. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar kalau kalian berani nonton sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Angin pegunungan sore itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angkot tua biru kusam merayap menanjaki jalanan berbatu licin. Di dalamnya, 10 mahasiswa duduk berhimpitan dengan tas ransel di pangkuan. Wajah lelah namun antusias menjalankan tugas kuliah turun lapang. Tujuan mereka adalah desa terpencil di kaki Gunung Salak, Bogor. Kunjungan singkat 3 hari untuk melihat kehidupan desa yang ternyata akan menjadi mimpi buruk panjang. "Masih jauh, Pak," keluh Sari, gadis yang duduk dekat pintu. "Sebentar lagi, Neng, tapi rumah kalian agak misah di atas bukit," jawab sopir sambil melirik spion. Dinda di pojok belakang, dia mengamati kabut yang mulai menyelimuti pepohonan. Instingnya mengatakan ada yang ganjil dengan desa ini. Angkot berhenti di ujung jalan setapak menanjak. Di sana berdiri sebuah rumah yang terisolasi, kebun-kebun kosong rimbun. Bangunannya belum jadi. Dinding semen kasar abu-abu gelap belum dicat. Tumpukan pasir dan batu kali berserakan di halaman, seolah pembangunan berhenti mendadak. "Ini rumah Maijah, nanti kalian tinggal di sini," kata sopir lalu buru-buru pergi, seolah enggan berlama-lama. Mereka melangkah naik. Semakin dekat, Dinda merasakan hawa rumah itu berbeda, dingin dan lembab seperti gua. "Permisi, Assalamualaikum," ucap Bimo, ketua kelompok. Pintu terbuka perlahan, seolah ditiup angin. Muncul wanita paruh baya bertubuh kecil, wajah tirus dan tatapan mata kosong. "Maijah." "Waalaikumsalam," jawabnya parau, nyaris berbisik. Tanpa banyak bicara, Maijah menunjuk ke dalam lalu kembali masuk ke kamar belakang yang tertutup tirai kusam. Cara berjalannya pelan tanpa suara, seolah melayang. Interior rumah lebih menyedihkan. Ruang tamu kosong berdebu tebal yang warnanya agak kehitaman dan lengket. Bimo memeriksa 2 kamar tidur yang disediakan, tapi langsung menutup hidung. Gila, debunya. Gak bisa dipakai. Isinya kayu bekas dan karung semen. Bau apak banget, keluh Bimo. "Ya sudah, kita tidur di ruang tengah saja ramai-ramai," putusnya. Mereka membongkar tas di ruang tengah. Dinda memilih sudut dekat jendela. Saat meletakkan tas, hidungnya mencium bau aneh, samar namun dekat. Tercium bau daging hangus bercampur kemenyan. "Kalian cium bau angin nggak?" bisik Dinda. Sari mengendus. "Enggak ah, hidung lu sensitif banget, Din." Dinda terdiam, tapi logikanya menolak. Bau itu terasa berasal dari balik dinding tempat ia bersandar. Malam turun, penerangan hanya mengandalkan lampu bohlam 5 watt suram. Saat Dinda merapikan jaket, seekor cicak jatuh tepat di kakinya. Cicak itu menggelepar dan mati. Tubuhnya kering dan menghitam seperti habis terpanggang api, padahal udara sangat dingin. Dinda menelan ludah, menatap kamar Maijah yang gelap. Dari balik tirai lusuh itu, ia merasa sepasang mata sedang mengawasi mereka dalam diam. Mengawasi bukan sebagai tamu, tapi sebagai mangsa. Malam pertama dimulai, dan Dinda tahu mereka tidak sendirian. Jam dinding tua berdetak lambat, memecah ganingan pukul 10 malam. Desa itu sudah mati total. Tak ada suara televisi atau kendaraan, hanya angin gunung yang menderu pelan. Para mahasiswa tidur berjajar seperti ikan pindang di ruang tengah. Lampu bohlam 5 watt dibiarkan menyala suram. Dinda tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di samping Sari yang sudah terlelap. Matanya tertuju pada pinggiran karpet. Sore tadi mereka sudah menyapu lantai semen itu sampai bersih. Tapi sekarang,
lapisan debu hitam tipis itu muncul lagi. Debu yang aneh, lengket seperti jelaga. "Sar," bisik Dinda pelan. "Lihat deh, lantainya kotor lagi." Sari menggeliat malas, matanya setengah terpejam. "Ya elah Din, di atas kan gak ada plafon, langsung genteng. Pasti debu jatuh dari sana. Udah, tidur." Dinda mendongak. Benar, di atas hanya ada kerangka kayu dan genteng tua. Jaring laba-laba bergoyang tertiup angin. Meski masuk akal, perasaan Dinda tetap tidak enak. Rasa haus tiba-tiba menyerang. Tenggorokannya kering dan gatal. Dengan hati-hati agar tidak menginjak tangan teman-temannya, Dinda bangkit menuju dapur untuk mengisi botol minum. Langkah kakinya terdengar nyaring. Tap, tap, tap. Dapur terletak di bagian paling belakang, berlantai tanah yang lembab. Dinda menyalakan senter ponsel karena lampu dapur mati. Saat menuang air dari galon, bulu kudutnya meremang hebat. Hening, hanya suara air, gluk, gluk yang terdengar. Tiba-tiba, srek. Suara sesuatu diserek di atas tanah. Pelan tapi berat. Asalnya dari balik pintu belakang dapur yang menuju kebun. Dinda membatung. Tangannya gemetar. Ia menyorotkan senter ke pintu kayu itu. Terkunci rapat, diganjal balok kayu. Aman, tidak mungkin ada orang masuk. Mungkin tikus, batinnya mencoba tenang. Ia bergegas kembali ke ruang tengah. Namun saat melewati kamar Maijah, langkahnya terhenti. Tirai kain lusuh penutup pintu itu sedikit tersibak. Dari celah sempit itu tercium bau daging hangus yang menyengat. Kali ini bercampur bau anyir darah. Penasaran bercampur takut, Dinda mengarahkan senternya sekilas. Di dalam kamar gelap itu, Dinda melihat punggung Maijah. Wanita tua itu duduk membungkuk. Bahunya berguncang pelan. Terdengar isak tangis lirih yang menyayat hati. Tapi bukan itu yang membuat Dinda membeku. Di lantai, terpapar cahaya senter remang, terlihat bayangan lain di samping Maijah. Bayangan kecil, seukuran anak balita, duduk meringkuk memeluk lutut. Dinda yakin tidak ada anak kecil di rumah ini. Jantungnya berpacu cepat. Dinda mematikan senter takut ketahuan. Dengan langkah 1000 tanpa suara, ia lari kembali ke sleeping bag, menarik selimut sampai menutupi kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Namun telinganya yang tajam mendengar suara lain. Kali ini dari atas, dari genteng tepat di atas kepala mereka. Krek, krek. Suara genteng diinjak. Sesuatu berjalan di atap. Langkahnya pelan, hati-hati. Seolah sedang mencari celah untuk mengintip ke bawah, ke arah 10 tubuh manusia yang terlelap tanpa perlindungan plafon. Dinda menahan nafas. Ia melirik Sari di sebelahnya. Wajah Sari damai, tapi ada yang ganjil. Di ujung selimut dekat kaki Sari, terdapat noda hitam baru, bekas cap jari tangan kecil yang berdebu jelaga. Dinda ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Rasa kantuk aneh tiba-tiba menyerang, berat sekali, memaksanya tidur. Sebelum kesadaran hilang, Dinda mendengar bisikan dingin tepat di samping telinganya. "Belum tidur, Neng." Kesunyian malam pukul 3 dini hari begitu absolut. Dinda terbangun dengan napas tersengal. Mimpi buruk yang barusan ia alami menyisakan debar jantung kencang. Ia merasa gerah meski udara ruangan dingin menusuk. Di sebelahnya, Sari tidur dengan posisi kaku lurus seperti batang kayu. Matanya terpejam rapat, tapi keningnya berkerut dalam seolah menahan sakit. Tangan kanan Sari mencengkeram pinggiran matras begitu kuat hingga buku jarinya memuki. "Sar," bisik Dinda. "Sari, lo kenapa?" Tidak ada jawaban. Napas Sari terdengar berat dan cepat. Tiba-tiba, mata Sari terbuka lebar, melotot. Tatapannya bukan ke Dinda, tapi lurus ke sudut gelap ruangan dekat pintu depan. Tatapan ngeri seolah melihat sesuatu yang paling menakutkan di dunia. Keheningan malam seketika pecah. "Ah!" Sari menjerit histeris. Suaranya melengking tinggi, penuh rasa sakit, menggema memantul di dinding semen. "Ada apa? Ada apa?" Bimo langsung melompat bangun. Teman-teman lain terbangun dengan wajah panik saling bertabrakan. "Sari, bangun Sar!"
Dinda mengguncang bahu temannya. Sari tidak merespon, terus berteriak sambil menendang-nendangkan kaki ke udara. "Kakinya! Lihat kakinya!" teriak Rian menunjuk ujung kaki Sari. Pemandangan itu membuat darah mereka berdesir. Tubuh Sari melorot ke bawah. Ia ditarik. Sesuatu yang tak terlihat menarik pergelangan kaki kiri Sari dengan kuat ke arah pintu depan yang gelap. Tubuhnya terseret beberapa jengkal di atas karpet plastik. "Tahan! Tahan badannya!" teriak Bimo. Bimo dan Rian spontan menerjang, memegangi kedua tangan Sari. Dinda memeluk tubuh bagian atas Sari, merasakan kulit temannya sedingin es. Lepasin gue! Sakit! Panas!" Sari meracau, matanya masih terbelalak kosong. "Sari, istighfar Sar!" Dinda berteriak di telinganya. Tarikan di kaki Sari tiba-tiba berhenti mendadak. Tubuh Sari langsung lemas terkulai. Tangisnya pecah. "Nyalain senter! Semua nyalain senter HP!" perintah Bimo dengan suara gemetar. Cahaya ponsel segera menyala liar ke segala arah. Kosong. Tidak ada siapapun. Pintu depan masih terkunci rapat dengan grendel berkarat. "Sakit, Din. Kaki gue sakit," rintih Sari serak. Dinda memberanikan diri menyingkap selimut kaki Sari. Ia menaikkan celana pijama temannya itu. Dinda menutup mulut menahan pekikan. Di pergelangan kaki kiri Sari, yang putih, tercetak jelas bekas merah kontras. Bukan lecet biasa. Itu bekas cengkraman tangan 5 jari. Tapi ukurannya aneh. Kecil dan kurus, seperti tangan anak balita. Namun cengkramannya begitu kuat hingga meninggalkan lebam biru dalam hitungan detik. Dan yang lebih mengerikan, di sekitar bekas jari merah itu ada noda hitam, jelaga, seperti tangan yang habis memegang arang panas baru saja mencengkram kaki Sari. Ini apaan, Bim?" tanya Rian tergagap-gagap, wajahnya pucat pasi. Bimo tidak menjawab. Ia menoleh ke arah kamar Maijah. Pintu kamar itu masih tertutup tirai, hening, seolah penghuninya tidak mendengar keributan yang bisa membangunkan satu kampung itu. "Kita baca doa. Jangan ada yang bengong," instruksi Bimo tegas, meski matanya waspada menatap sekeliling. Sisa malam itu mereka habiskan duduk berhimpitan. Tak ada yang berani tidur lagi. Sari terus menangis di pelukan Dinda. Sementara Dinda, dengan sudut matanya, melihat sesuatu di lantai dekat pintu depan, tempat Sari tadi ditarik. Di atas lantai semen dingin itu, ada jejak telapak kaki kecil berwarna hitam samar. Jejak kaki anak kecil telanjang yang basah, mengarah tepat ke tempat Sari tidur. Dinda memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengabaikan bau hangus yang kini tercium semakin kuat memenuhi ruangan. Ia tahu mereka sudah tidak malu-malu lagi menampakkan diri. Pagi datang lambat di desa itu. Matahari bersinar, tapi kabut tebal masih menggantung rendah di halaman rumah Maijah. Di dalam, 10 mahasiswa duduk melingkar memegang cangkir hangat dengan tatapan kosong. Wajah mereka bengkak kurang tidur. Sari duduk di apit Dinda, membisu. Gadis ceria itu kini seperti patung, memeluk lutut erat-erat, menatap lantai semen. "Sar, makan dikit ya," bujuk Dinda lembut. Sari hanya menggeleng tanpa menoleh. "Sar, lo harus cerita. Semalam lo lihat apa?" desak Rian frustasi. "Rian, dia masih syok," bentak Bimo, ketua kelompok. Bimo menghela napas berat. "Oke, dengerin. Agenda hari ini tetap jalan. Kita wawancara warga. Tapi nggak ada yang boleh sendirian. Minimal bertiga. Sari ikut gue." Saat bersiap keluar, Maijah muncul membawa nampan singkong rebus. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Mak," panggil Bimo. "Semalam dengar teriakan gak?" Hening sejenak. Punggung Maijah kaku. "Enggak, Jang. Mak tidur pulas. Udah tua, kuping kurang dengar." Jawaban itu tidak masuk akal. Teriakan Sari semalam sangat keras. Kelompok itu pun berangkat dengan perasaan ganjil. Tujuan pertama mereka warung kopi dekat balai desa. Di sepanjang jalan, Dinda memperhatikan tatapan warga. Bukan ramah, tapi aneh. Campuran rasa kasihan, curiga dan takut. Di warung kopi, bapak pemilik warung menyajikan gorengan dengan tangan sedikit gemetar. "Nginap di mana, Neng? Jang?" "Di rumah Maijah, Pak, di atas bukit," jawab Dinda. Seketika, warung yang tadinya ramai mendadak senyap. Warga saling sikut,
berbisik lalu buru-buru pergi. "Oh, di situ," gumam bapak warung pelan, melirik kiri kanan takut didengar. "Hati-hati aja. Kalau malam jangan banyak keluar. Jaga omongan." Udah, itu aja. Jawaban menggantung itu membuat rasa penasaran mereka memuncak. Bapak itu langsung sibuk menghindar. Sepanjang siang, Sari berjalan seperti robot, hanya mengekor dan meremas lengan baju Dinda setiap melewati tempat gelap. Hingga sore menjelang, saat mereka kembali ke halaman rumah Maijah, tiba-tiba langkah Bimo terhenti. Ia memegang leher belakangnya, meringis kesakitan. "Kenapa, Bim?" "Berat banget, kayak ada yang nemplok di pundak gue," desis Bimo. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kening, padahal udara sejuk. Alih-alih masuk rumah, Bimo berjalan memisahkan diri ke arah samping rumah menuju dinding luar kamar depan yang berdebu itu. "Bim, mau kemana?" panggil Dinda. Bimo tidak menjawab. Ia berdiri mematung menatap lahan kosong penuh ilalang tinggi di samping tembok kamar. Mulutnya komat kamit bergumam. Dinda dan Rian mendekat perlahan. "Bim?" Rian menepuk bahunya. Bimo tersentak kaget seperti baru bangun dari hipnotis. "Hah? Kenapa? Kok gue di sini?" tanya Dinda curiga. Ia menoleh ke arah pandangan Bimo. Di tengah ilalang itu ada 4 gundukan tanah yang agak menonjol. Tanpa nisan, hanya gundukan tanah merah ditumbuhi rumput liar. "Itu kuburan ya?" bisik Rian. "Bukan kali, gila aja ada kuburan di samping kamar tidur," sanggah Bimo cepat, tapi suaranya ragu. Ia mengusap wajah kasar. "Udah masuk yuk, maghrib nih." Mereka bergegas masuk, tapi Dinda sempat menoleh sekali lagi. Di antara ilalang gundukan tanah itu, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan binatang. Seperti kepala anak kecil berambut hitam legam yang menyembul sedikit, mengintip mereka, lalu menghilang kembali ke dalam tanah. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia masuk dan menutup pintu rapat. Malam kedua akan segera datang, dan rahasia rumah ini mulai tercium sebusuk bau hangus yang kembali menyapa hidung mereka begitu masuk ruang tamu. Siang hari kedua, matahari bersinar terik menembus celah pohon mangga. Namun di dalam rumah Maijah, suhu tetap dingin lembab, seolah dinding semen itu memenjarakan hawa dunia lain. Dinda duduk di teras mencari sinyal ponsel yang nihil. Dari sudut matanya, ia melihat Maijah sedang menyapu halaman samping. Suara sapu lidi terdengar ritmis. Srek, srek. "Rajin banget sih, Emak," gumam Dinda melihat wanita tua berkebaya biru lusuh itu menyapu daun kering di bawah pohon nangka. Karena haus, Dinda masuk mengambil air. Ruang tengah tenang, teman-temannya sedang istirahat. Dinda berjalan ke meja dispenser dekat dapur. Saat menuang air, matanya tak sengaja menatap lurus ke ruang tengah. Gelas di tangan Dinda nyaris terlepas. Di sana, di sudut ruang tengah yang agak gelap, duduk seseorang, Maijah. Wanita tua itu bersimpuh melipat baju-baju mahasiswa. Kebaya biru lusuh yang sama, gelungan rambut yang sama. Gerakannya pelan dan telaten. Dinda mematung. Otaknya crash. 10 detik lalu ia melihat Maijah menyapu di halaman samping. Jaraknya jauh, mustahil berpindah secepat itu tanpa suara. Jantung Dinda berpacu. Ia menoleh ke pintu samping yang terbuka. Dari posisinya, ia masih mendengar suara sapu lidi di luar. Srek, srek. Suaranya masih ada, jelas sekali. Dinda menoleh lagi ke dalam. Sosok Maijah yang melipat baju masih ada di sana. Diam. Dinda merinding hebat. Ia melihat 2 sosok Maijah bersamaan. Satu di luar, satu di dalam. "Din, kenapa bengong?" tegur Rian. Air galon meluber tumpah. Enggak," gagap Dinda. Ia menunjuk dengan dagu. "Yan, itu Maijah lagi ngapain?" Rian menoleh. "Lagi ngelipat baju lah. Tumben banget dia mau bantuin." Berarti Rian juga melihatnya. Itu nyata. Gue mau cek luar bentar," kata Dinda bergetar. Ia setengah berlari ke halaman samping.
Sesampainya di sana, Dinda berhenti mendadak. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di bawah pohon nangka. Sapu lidi tergeletak di tanah seolah baru ditinggalkan. Suara srek-srek lenyap di telan angin. Lutut Dinda lemas. Ia mundur perlahan. "Din, woi!" panggil Sari dari jendela samping dengan wajah pucat. "Kenapa, Sar?" bisik Dinda. "Tadi gue mau ke kamar mandi lewat dapur. Gue lihat Mak Ijah lagi jongkok depan tungku. Dia lagi makan arang, Din. Mulutnya hitam semua." Dinda terdiam membeku. Satu melipat baju di ruang tengah, satu menyapu di halaman lalu hilang, satu lagi memakan arang di dapur. "Kita masuk, Sar, sekarang," perintah Dinda menarik tangan temannya. Mereka kembali ke ruang tengah. Sosok Mak Ijah yang melipat baju sudah hilang. Baju-baju tertumpuk rapi. "Mana Mak Ijah, Yan?" tanya Dinda. "Udah masuk kamar lagi barusan. Jalannya cepet banget kayak melayang. Gak omong apa-apa?" Jawab Rian santai tak sadar teror yang terjadi. Dinda menatap pintu kamar Mak Ijah yang tertutup tirai diam. Hening. Namun Dinda tahu, ada sesuatu yang bisa menyerupai pemilik rumah dengan sempurna sedang bermain peran. Pertanyaan mengerikan muncul. Apakah Mak Ijah yang asli masih ada di sini? Atau sejak awal mereka tidak pernah bertemu manusia? Sore itu, mendung tebal kembali menggantung, dan rumah terasa semakin sempit menghimpit mereka. Malam kedua, atmosfer rumah semakin berat. Bimo, sang ketua, tampak kacau. Wajahnya kusut, matanya merah, terus memijat leher belakang seolah ada beban tak kasat mata menggelayut. "Gue nggak bisa tidur di sini," gumam Bimo tiba-tiba. "Sempit, sumpek. Gue mau pindah ke kamar depan aja." "Kamar depan? Itu kotor banget, Bim. Dekat yang lo lihat tadi sore." Dinda mencoba mencegah, teringat gundukan tanah di samping kamar itu. "Bodoh amat, gue butuh tidur tenang," potong Bimo ketus. Ia menyeret matrasnya masuk ke kamar depan yang penuh material bangunan, lalu membanting pintu dan menguncinya. Ceklek. Teman-temannya bingung dengan perubahan sikap Bimo, tapi terlalu lelah untuk berdebat. Di dalam kamar gelap gulita itu, Bimo menggelar matras di atas lantai berdebu pasir. Begitu merebahkan diri, rasa kantuk berat langsung menyerang, memaksanya terlelap. Tengah malam, Bimo terbangun. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku total. Tindihan. Ia panik, mencoba bergerak, tapi nihil. Dadanya sesak seperti ditindih batu besar. Dari sudut kamar tempat tumpukan sak semen, muncul asap hitam pekat yang memadat membentuk wujud-wujud kecil. 1, 2, 3, 4. 4 sosok kecil seukuran anak-anak merangkak keluar. Tubuh mereka hitam legam seperti arang. Kulit melepuh menampakkan daging merah basah. Wajah rata tanpa hidung, hanya mulut menganga dan mata putih melotot. Mereka merangkak naik ke dada Bimo. Bimo ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok-sosok itu menekan napasnya, mendekatkan wajah hancur mereka. Bau daging bakar menusuk hidung Bimo. Lalu mereka berbisik. Suara ratusan orang berteriak minta tolong yang bertumpuk. "Panas, panas, tolong!" Salah satu sosok menyentuh pipi Bimo dengan tangan melepuh. Rasanya panas membakar seperti setrika. Air mata Bimo mengalir menahan sakit. Di tengah kelumpuhannya, Bimo melirik jendela. Di balik kaca kusam itu, ada wajah pucat wanita berambut panjang berantakan sedang mengintip. Wanita itu tersenyum lebar hingga telinga, memperlihatkan gigi hitam. Tok, tok, tok. Wanita itu mengetuk kaca. "Buka pintunya, Jang. Ibu mau masuk. Ibu mau meluk." Bimo memejamkan mata putus asa, membaca doa apa saja dalam hati. "Jangan, temani kami," bisik anak-anak gosong itu tepat di telinganya. Dengan sisa tenaga terakhir, Bimo mengumpulkan kekuatan. "Allahu Akbar!" Teriakan itu meledak, tubuhnya tersentak bangun. Sosok-sosok hitam itu lenyap menjadi debu. Bimo terduduk napas memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Kamar kembali hening, tapi Bimo tahu ia tidak sendirian. Di kaca jendela, ia melihat bekas telapak tangan berlumpur menempel dari luar, dan di pipinya masih terasa perih panas bekas sentuhan tangan kecil tadi.
Tanpa pikir panjang, Bimo menyambar bantal, membuka kunci pintu dengan tangan gemetar, dan lari keluar kembali ke ruang tengah. Ia tidak akan pernah masuk kamar itu lagi. Kamar itu bukan tempat manusia, itu gerbang neraka. Bimo kembali ke ruang tengah dengan wajah sepucat kertas, membuat semua terbangun. Melihat ketua mereka gemetar hebat memeluk lutut di sudut ruangan, sudah cukup menjadi jawaban. Tak ada lagi yang berani tidur. Hari ketiga, hari terakhir sebelum pulang. Langit Bogor mendung pekat. Awan hitam bergulung rendah siap menumpahkan badai. Udara lembab menekan dada. Habis zuhur kita packing. Gue nggak mau lama-lama di sini. Perintah Bimo dengan suara serak. Bekas merah samar terlihat di pipinya, seperti luka bakar ringan. Pagi itu hening tak wajar. Yan, lo ngerasa nggak? Bisik Dinda. Sepi banget. Nggak ada suara burung atau serangga sama sekali. Kucing dapur juga hilang. Rian mengangguk tegang. Iya, kayak binatang-binatang itu tahu ada bahaya. Jadi kabur semua. Siang harinya, teror meningkat. Saat mereka makan siang di ruang tengah, terdengar ketukan. Tok. Semua sendok berhenti berdenting. Suara itu jelas dari dinding samping yang berbatasan dengan kebun kosong. Tok. Suaranya berpindah cepat ke kusen jendela, lalu ke tiang kayu. Seolah penektuknya berlari mengelilingi rumah secepat kilat. Lalu suara itu berubah. Srek. Duk. Srek. Duk. Langkah kaki diseret diikuti hentakan tongkat kayu. Asalnya dari bawah lantai tempat mereka duduk. Di bawah! Ada orang di bawah lantai! Teriak Sari histeris, menjatuhkan piringnya. Gak mungkin, Sar! Ini lantai semen langsung tanah! Seru Rian pucat. Suara langkah tongkat itu terus mondar-mandir di bawah kaki mereka. Getarannya terasa nyata. Disusul suara kuku menggaruk beton dari sisi sebaliknya. Krik, krik. Bisikan halus terdengar tepat di samping kepala Dinda. Ia menoleh cepat. Kosong. Kita harus keluar. Dinda berdiri. Tunggu, jangan panik. Hujan deras banget, bentak Bimo. Di luar, langit sudah hitam seperti malam. Kilat menyambar, guntur menggelegar, dan hujan badai turun menghantam atap. Mereka terjebak. Kita ngumpul di ruang samping aja, dekat pintu keluar, usul Bimo. Mereka pindah ke ruang samping yang kosong. Di tengah gemuruh badai, Dinda melihat Mak Ijah berdiri di ambang pintu kamarnya. Wajahnya datar, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis aneh yang tak mencapai mata. Mak Ijah menunjuk pelan ke langit-langit rumah. Dinda mendongak. Di balok kayu kuda-kuda atap yang tinggi, ada banyak sekali jejak tangan hitam gosong menempel. Seolah banyak orang pernah memanjat ke sana menghindari api di bawahnya. Mereka nggak suka kalian berisik. Gumam Mak Ijah pelan. Suaranya jelas menembus hujan. Mereka mau tidur. Wanita tua itu mundur masuk ke gelapan kamarnya. Tirai tertutup. Meninggalkan mahasiswa-mahasiswa itu membeku. Sadar, peringatan itu bukan dari Mak Ijah, tapi dari mereka yang tak kasat mata. Alam marah. Rumah marah. Waktu mereka tinggal menghitung jam sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pukul 4 sore, langit gelap gulita seperti malam. Hujan badai masih menghantam atap. Atmosfer rumah semakin mencekam, panas dan sesak. Kita sholat asar dulu, biar tenang. Ajak Bimo tegas menyembunyikan ketakutan. Mereka setuju. Sholat berjamaah dilakukan di ruang samping. Rian mengunci pintu akses keluar dengan grendel besi. Klik. Mereka menggelar sajadah. Bimo jadi imam. 3 makmum laki-laki di belakangnya, 6 perempuan di saf terakhir. Allahu Akbar. Suasana khusyuk sesaat. Rokaat pertama dan kedua aman. Masuk rokaat ketiga, tiba-tiba suara hujan di luar berhenti total.
Senyap seketika, keheningan absolut yang memekakkan telinga. Di tengah sunyi itu, terdengar geraman rendah dari sudut ruangan. Grrrr. Jantung Dinda berpacu. Bima tetap lanjut membaca ayat dengan suara bergetar. Grrrr. Sakit. Geraman berubah menjadi teriakan satu kata melengking parau, seperti wanita tua disiksa. Brak! Pintu samping yang dikunci grendel besi dihantam kekuatan brutal. Jeder! Daun pintu terbuka paksa membentur dinding. Angin kencang berhembus masuk. Bukan angin dingin, tapi angin panas berbau daging terbakar menyengat. Sajadah beterbangan, mukena berkibar liar. Beberapa perempuan menjerit. Formasi sholat berantakan. Tapi Bimo tidak bergerak. Kakinya gemetar hebat, tapi ia tetap berdiri tegak melanjutkan sholat. Memejamkan mata rapat, mengeraskan bacaan melawan teror. Dinda yang berada di jalur angin membuka mata sedikit. Di ambang pintu yang terbuka lebar itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai semen, air hujan yang masuk membentuk genangan. Di atasnya, muncul jejak-jejak kaki telanjang dari lumpur hitam. Bukan satu pasang, tapi puluhan. Jejak kaki berbagai ukuran, dewasa hingga bayi, berdesakan masuk ke ruangan. Tap, tap, tap. Langkah kaki basah itu mendekat. Dinda merasakan ujung mukenanya ditarik pelan. Ikut kami, panas, di sini panas. Bisikan jernih penuh penderitaan terdengar tepat di telinganya. Dinda menangis ketakutan, tapi melihat punggung Bimo yang masih kokoh, ia bertahan. Hentaman angin berhenti mendadak saat Bimo ruku. Pintu diam, bau gosong memudar. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu salam terakhir, pertahanan runtuh. Sari memeluk Dinda histeris. Rian berlari menutup pintu. Mereka terkejut melihat grendel besi itu bengkok dan patah, seolah didobrak tenaga banteng. Malam ini, kita nggak tidur, ucap Bimo parau dengan wajah basah air mata. Kita zikir sampai pagi. Mereka marah. Mereka nggak mau kita ada di sini. Di sudut ruangan, di balik bayang lemari tua itu, Dinda melihat sepasang mata merah menyala mengintip. Teror belum selesai. Malam itu waktu merangkak lambat. Usai insiden pintu, mereka kembali berkumpul di ruang tengah. Duduk rapat membentuk lingkaran benteng manusia. Bimo memimpin pembacaan Yasin. Jangan ada yang berhenti. Suara ngaji nggak boleh putus, tegasnya. Lantunan Yasin bergema lirih di tengah gerimis. Namun semakin kencang mereka membaca, udara semakin berat. Lampu bohlam 5 watt berkedip tidak wajar. Tiba-tiba, di tengah ayat ke-40, terdengar suara lain. Hu. Suara tangisan pilu dari arah kamar Maijah. Menyayat hati, seperti ibu yang kehilangan anaknya. Itu Maijah, bisik Sari takut. Kayaknya, tapi kok suaranya lebih mudah? Jawab Dinda ragu. Suara tangisan makin keras menjadi raungan memilukan. Sakit, Gusti, sakit. Rini tidak tega. Bim, kita cek yuk. Kasian kalau Maijah kenapa-napa. Meski ragu, Bimo setuju. Ia dan Rini mendekati kamar itu. Assalamualaikum, Mak. Tidak ada jawaban. Tangisan berhenti mendadak. Hening. Bimo menyibakkan tirai perlahan. Rini menyorotkan senter. Apa yang mereka lihat membuat nafas tercekak. Di kamar pengap itu, Maijah duduk bersimpuh membelakangi pintu. Di hadapannya tergeletak baju kaos anak kecil yang hangus sebagian. Maijah memeluk dan menciumi baju itu seperti orang gila. Tapi bukan itu yang mengerikan. Di sudut-sudut kamar gelap, berdiri sosok-sosok bayangan hitam tinggi besar yang menempel di dinding, seolah menjaga wanita tua itu. Maijah perlahan menoleh. Wajahnya basah air mata, tapi matanya memancarkan kemarahan. Rame ya, gumamnya dengan suara parau aneh. Bibirnya tersenyum miring. Anak-anak emak seneng, banyak teman. Rini menahan jeritan. Di samping Maijah,
Sekilas ia melihat sosok anak kecil berkulit melepuh memegang ujung kebaya, menatapnya dengan mata putih polos. "Maaf, Mak, kami cuma mau nanya." Bimo tergagap. "Tidur," potong Mak Ijah tajam. "Kalian tidur, jangan berisik. Nanti mereka bangun lagi. Kalau mereka bangun, kalian gak bisa pulang." Bimo segera menarik Rini mundur dan menutup tirai. Mereka kembali ke lingkaran dengan wajah pucat. "Kenapa, Bim?" tanya Dinda. Dia lagi ngobrol," jawab Bimo asal. "Lanjut ngaji sampai subuh. Jangan ada yang tidur sedetik pun." Sisa malam itu menjadi ujian mental terberat. Dari balik tirai, terdengar suara Mak Ijah bicara sendiri diselingi tawa kecil anak-anak yang suaranya seperti gesekan kertas sapir. Dinda beberapa kali melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong dapur, disertai bau daging gosong yang membuat mual. Ia menatap jam, pukul 3 pagi. Jam yang sama saat Sari ditarik kakinya. Dinda memeluk lutut berdoa matahari segera datang. Ia merasa dinding rumah semakin menyempit, seolah rumah ini hidup dan sedang mencerna mereka pelan-pelan. Besok pagi adalah penentuan hidup dan mati. Azan subuh dari kejauhan terdengar seperti nyanyian kemenangan. Mereka menangis lega, memeluk satu sama lain. Cahaya matahari belum muncul, tapi malam neraka itu telah berakhir. Tanpa buang waktu mereka mengemasi barang asal-asalan. Tas carrier diisi sembarangan. Yang ada di pikiran hanya satu, keluar. "Ayo, jangan ada yang ketinggalan," perintah Bimo dengan suara serak. Saat mereka siap di ruang tamu, Mak Ijah keluar kamar. Penampilannya sama seperti hari pertama. Kebaya lusuh, wajah datar tanpa emosi. Seolah drama semalam tak pernah terjadi. "Mau pulang sekarang, Jang?" tanyanya pelan. "Iya, Mak, angkot jemputan udah nunggu." "Makasih banyak ya, Mak," jawab Bimo kaku sambil menyodorkan amplop uang sewa. Mak Ijah menerima tanpa melihat isinya. Tatapan kosongnya berhenti lama di wajah Sari dan Dinda. "Hati-hati di jalan," ucapnya singkat. "Jangan nengok ke belakang kalau udah keluar pagar." Pesan ganjil itu mereka angguki saja. Setelah berpamitan menyalami tangan Mak Ijah yang sedingin es, mereka bergegas keluar setengah berlari menuruni bukit. Sesuai pesan, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Di ujung jalan, angkot biru Kang Asep sudah menunggu. "Wah, udah siap. Gimana, Neng? Betah?" "Jalan, Kang, buruan," potong Bimo cepat. Angkot melaju menembus kabut pagi, meninggalkan desa itu. 15 menit berlalu, desa Cigudeg sudah jauh tertinggal. Ketegangan mulai mencair. "Gila, gue pikir bakal mati di sana," celetuk Rian memecah hening. Kalimat itu membuka bendungan. Semua yang dipendam akhirnya tumpah. "Gue jujur ya," kata Sari bergetar, air mata menetes. "Malam itu, gue bukan mimpi. Gue beneran ditarik. Cewek rambut panjang, mukanya rata dan gosong. Dia senyum lebar banget sambil nyeret gue. Dia bilang mau ngajak main ke kamarnya." Semua terdiam ngeri. "Gue juga," sahut Bimo pelan. "Di kamar depan, pas ketindihan, gue lihat 4 anak kecil gosong naik ke badan gue. Mereka minta tolong karena panas. Dan di samping kamar itu, gue lihat 4 kuburan tanpa nisan." Dinda membelalak. "Jadi beneran kuburan, Bim?" Bimo mengangguk lemah. "Aduh, Jang, Neng, maafin Akang ya. Sebenarnya warga desa nggak ada yang berani lewat rumah itu kalau malam." "Kenapa, Kang?" desak Dinda. Kang Asep menghela nafas. "Itu rumah bekas kebakaran besar 5 tahun lalu. Dulu rumah panggung kayu. Ada konslet listrik malam-malam. Apinya cepet banget nyebar." Jantung Dinda berdegup kencang. Firasatnya benar. Suami Mak Ijah sama 3 anaknya semuanya kejebak, tewas kebakar, Neng. Cuma Mak Ijah yang selamat karena lagi di dapur. Lanjut Kang Asep sedih. Jiwanya terguncang. Dia nggak mau pindah. Dia bangun ulang rumah pakai uang santunan, tapi nggak jadi karena tukang-tukang pada kabur ketakutan. "Terus, kuburan itu?" tanya Bimo. "Yaitu kuburan suami sama anak-anaknya. Dikubur di situ atas permintaan Mak Ijah, biar tetap dekat." Hening, sunyi senyap. Dinda merasa mual. Jadi selama 3 hari ini, mereka tidur di atas tanah bekas tragedi maut. Debu hitam lengket, bau hangus, hawa panas, semuanya nyata.
Mereka hidup berdampingan dengan memori penderitaan satu keluarga yang tewas terpanggang. Dinda menatap telapak tangannya. Masih ada sisa debu hitam di sela kuku. Dia buru-buru mengelapnya ke celana, merasa jijik sekaligus ngeri. Pantesan, gumam Rian lirih. Pantesan, Mak Ijah bilang, anak-anak seneng banyak temen. Kita dianggap temen main sama anak-anaknya yang udah gosong itu. Angkot terus melaju. Mereka kembali ke kota, tapi Dinda tahu sebagian dirinya tertinggal di rumah setengah jadi itu. Jauh di sana, di rumah semen yang dingin, Dinda membayangkan Mak Ijah sedang duduk di ruang tengah yang sepi, tersenyum pada ruang kosong sambil berbisik. "Shh, tidur lagi ya nak, teman-temannya sudah pulang." Nah, itu tadi kisah nyata pengalaman horor turun lapang yang dialami Dinda dan teman-temannya di tahun 2012. Sebuah perjalanan akademis yang berubah menjadi teror psikologis yang tak terlupakan. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tidak pernah benar-benar tahu sejarah apa yang terkubur di balik tanah yang kita injak. Terkadang, sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal bagi yang hidup, tapi juga penjara memori bagi mereka yang sudah tiada. Sikap sopan santun, menjaga lisan, dan doa adalah benteng terbaik kita saat berada di tempat asing. Kita juga diingatkan untuk selalu berempati, karena di balik sosok yang menyeramkan sekalipun, mungkin tersimpan kesedihan dan trauma yang mendalam, seperti yang dialami Mak Ijah. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah punya pengalaman tidur di tempat yang ternyata punya sejarah kelam? Atau kalian punya teori lain tentang sosok-sosok yang dilihat Dinda? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya akan baca dan balas komentar yang paling menarik. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian yang penakut tapi penasaran, dan pastikan kalian sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru lainnya. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Tetap waspada dan jangan lupa kunci pintu kamar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.